Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3, izin untuk memperkenalkan diri. Saya Ananda Sabita Zalfa. Saya Mutiara Dewi Fortuna. Saya Alfia Sadikirana. Saya Dian Octavia Mulatsih. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan video yang berjudul Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. Pada anak usia dini, perkembangan bahasa mulai terlihat pada usia 1 tahun, yaitu saat anak mulai berbicara, tapi bahasanya itu belum jelas artinya. Seiring bertambahnya usia dan perkembangan keterampilan bahasa anak-anak meningkat karena kosakata mereka terus berkembang. Ada bagian atau aspek perkembangan bahasa tertentu yang harus diperhatikan, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Selanjutnya, kemampuan mendengar itu sudah dirangsang sejak anak dilahirkan di dunia. Kemampuan berbicara anak dipengaruhi dari kemampuan mendengarnya. Hasil pendengaran anak akan diimplementasikan melalui ucapan di bibirnya. Selanjutnya, perkembangan berbicara anak dimulai dari berbicara dengan arti yang belum jelas hingga menjadi jelas, hingga pada kemampuan berbicara dengan suara yang jelas. Mengucapkan kata demi kata sampai kemampuan mengucapkan kalimat yang lengkap dengan subjek, predikat, dan objek. Sedangkan kemampuan menulis dan membaca itu pada anak usia dini dikembangkan lewati langkah-langkah yang disusun dalam kegiatan permainan. Kemampuan membaca anak dapat dimulai dikembangkan melalui media gambar, mengenali kata, mengenali huruf menjadi satu kata hingga dapat merangkai huruf membentuk kalimat sederhana. Secara umum, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, antara lain perkembangan otak dan kecerdasan. Apabila anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa, dapat mempengaruhi proses belajarnya. Dan yang kedua, jenis kelamin. Banyak para peneliti yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa pada anak perempuan lebih cepat daripada anak laki-laki. Mereka memiliki perkembangan memperoleh kosakata yang lebih cepat. Perbedaan perkembangan bahasa antara anak laki-laki dan anak perempuan dapat dilihat dari faktor biologis dan sosialnya. Ada beberapa gangguan bahasa yang ditemukan antara lain 1. Disfasia. Yang kedua yaitu sindrom Asperger. Yang ketiga yaitu gangguan multisystem development atau MSDD. Gangguan disintegratif pada anak-anak. Adapun usaha orang tua dan guru dalam mengatasi perkembangan bahasa anak. Yang pertama yaitu usaha orang tua untuk mengatasi keterlambatan berbicara pada anak. Yaitu orang tua harus mengenalkan kata sapaan yang baik dan benar saat berkomunikasi dalam keluarga. Melatih anak mengucapkan kalimat pendek atau sederhana saat anak menerima, meminta, dan bertanya kepada orang lain. Mengajak anak untuk mengenal benda-benda di sekitarnya. Mengajak anak berbicara, membacakan cerita atau mendongeng. Serta orang tua menerapkan pola asuh yang demokratis. Ada juga usaha yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi anak yang terlambat berbicara. Guru bertugas untuk membimbing, mengarahkan, merangsang kemampuan dan potensi serta minat dan bakat yang ada dalam diri anak. Terus ada beberapa alternatif metode yang cocok nih digunakan untuk pengenalan bahasa pada anak. Di antaranya adalah bercerita, bercakap, bernyanyi, berdharma wisata, peragaan, pembagian tugas, dan pembiasaan latihan. Lalu mendongeng dan bercerita itu memiliki peranan yang penting bagi anak. Lalu peranan cerita atau dongeng bagi perkembangan anak itu yaitu merupakan alat pendidikan budi pekerti yang paling mudah dicerna anak. Dan yang kedua, merupakan metode dan materi yang dapat diintegrasikan dengan dasar keterampilan seperti menulis, baca, berbicara, dan menyimak. Ketiga, memberi ruang lingkup yang bebas pada anak untuk mengembangkan kemampuan bersimpatinya dan berempatinya terhadap orang lain. Keempat, memberi contoh pada anak bagaimana menyikapi suatu permasalahan dengan baik dan bagaimana melakukan pembicaraan yang baik. Kelima itu memberikan barometer sosial pada anak, yaitu nilai-nilai apa saja yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Lalu yang keenam itu ada pelajaran, memberikan pelajaran budaya dan budi pekerti yang memiliki resistensi lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Gimana perasaannya hari ini? Bahagia, senang, Bu. Betul, senang. Betul. Oke. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Enggak, Bu. Nah, hari ini kita gak belajar dulu, tapi Ibu pengen bercerita nih, kita cerita. Siapa yang senang dengar cerita? Saya. Serius. Oke. Sekarang Ibu pengen cerita tentang kancil dan gajah. Ada yang pernah lihat gajah gak? Pernah. Gajah tuh gimana? Binatang gede. Gede. Punyanya besar.
Yang kembar Ini dua. apa aja? Terus kalau kancil ada yang udah pernah lihat belum? Dia nakal, Bu. Oh, udah Emang pernah ya? dengar ceritanya sebelumnya? Enggak, Bu. Cuma Pernah pernah diceritain dengar sama doang. ibu. Oke. Jadi cerita kali ini itu kancil itu kan hewan berkaki empat, dia mirip seperti rusa. Ada yang pernah lihat rusa? Pernah. Rusa ada tanduknya kan? Iya. Ya, kalau kancil dia versi yang nggak ada tanduknya. Nah, jadi itu ceritanya pada suatu hari ada kancil yang dia tuh apa ya, dia tuh ekor hewan yang suka jahil banget sama penduduk, bukan penduduk, hewan-hewan di hutan. Kayak dia tuh suka jahil sama monyet, pokoknya apapun dia suka jahil. Tapi si kancil ini orangnya si kancil itu hewan yang cerdik dia tuh. Nah, terus dia pernah kejebak di suatu lubang gitu. Terus ada gajah datang tuh. Terus habis itu si kancil bilang, minta tolong gitu. Terus gajah ngedengar. Habis itu dia ngeliat, kancil kamu ngapain di situ? Aku terjebak di sini gitu. Terus kata gajah, kok bisa kamu ada di dalam situ? Iya, aku terjatuh setelah ngambil ikan gitu. Kamu bawa ikan? Iya nih, aku bawa ikan. Jadi si kancil tuh kayak nawarin gitu, kalau misalnya kamu nolong aku bakal kasih ikan yang aku dapetin gitu. Terus gajah nggak langsung percaya aja, dia kayak langsung ninggalin gitu kan. Terus habis itu si kancilnya kayak sedih karena saking dia jahilnya sama hewan-hewan sekitar, nggak ada yang mau nolong dia tuh. Habis itu udah, pas si kancilnya lama banget gak ada hewan yang bantuin dia, terus dia tuh natap ke langit kayak mohon-mohon, aku janji aku gak bakal jahil lagi, aku bakal baik ke semua hewan lagi, aku gak bakal gangguin hewan-hewan yang lain gitu, aku pengen keluar dari lubang ini, tolong aku gitu. Terus si gajah tuh sebetulnya nggak pergi gitu aja, ternyata dia tuh cuma pergi tapi nggak jauh gitu dari situ, dan nggak dengar kancil doa dan memohon seperti itu. Terus gajah datang deh. Habis itu, kamu serius bakal gak jahil lagi sama hewan-hewan sekitar? Iya gajah, kata kancil, iya gajah, aku bakal nggak jahil lagi gitu, tapi kau tolongin aku biar keluar dari lubang ini gitu. Kamu janji gak bakal gangguin hewan-hewan sekitar lagi di sini? Iya janji. Dan akhirnya gajah nolongin si kancil. Jadi seperti itu. Ibu, saya mau nanya, tapi cerdik itu apa, Ibu? Cerdik tuh dia kayak pinter, cuma pinternya tuh dia jahil tapi sambil pinter juga tuh, cerdik kayak gitulah pokoknya. Oh, berarti kincil kakinya 4 ya, Bu? Iya, kancil bukan kincil, kancil. 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 Iya, seperti itu. Terus di sini siapa yang pernah nolongin temennya? Aku. Nolongin apa? Aku bantuin temen aku ngerjain tugas. Dikerjain tugasnya sama kamu? Enggak, aku bantuin, dia nanya aku jawab. Oh, kirain dibantu tugas. Aku juga pernah, Bagus, Bu. bagus. Aku buang sampah di kelas. Buang sampah di Enggak, kelas? aku ngambilin sampah di kelas, aku buang di tong sampah, jadi buang di kelasnya tong bersih. sampah. Alhamdulillah. Kalau Dian gimana? Pernah nolongin temen gak? Atau nolongin ibu, nolongin keluarga di rumah? Pernah. Gak apa-apa, ngomong aja. Pernahnya Apa ya? gimana? Pernah. Apa ya? Apa? Nolongin ibu di dapur? Itu, atau Bu, gimana? dia pernah bagi saya makan siang waktu saya nggak bawa bekal. Ih, pinter Dian. Tos. Saki juga tos. Ih, pinter banget anak-anak ibu. Oke, kalau kayak gitu cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anak. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih.